Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lili Mutaharoh akan mereview hasil makalah dari kelompok 4 yang berjudul Sumber-sumber hukum dan kewenangan pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Subbab pertama yang kita bahas yaitu tentang sumber-sumber hukum material pengadilan agama. Menurut Raihan Rashid, peradilan agama merupakan peradilan Islam di Indonesia. Hal tersebut didasari atas jenis-jenis perkara yang ditangani oleh peradilan agama dan diatur dalam ketentuan agama Islam. Terbentuknya peradilan agama di Indonesia yang bertujuan untuk menegakkan hukum perdata Islam dalam bidang-bidang tertentu seperti perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf, zakat, infak, ekonomi syariah. Semua ini sejalan dengan hukum Islam. Sumber-sumber hukum material dari hukum material pengadilan agama adalah bersumber dari hukum Islam. Secara hukum material, lembaga peradilan agama dapat menjalankan kewenangannya sebagai peradilan bagi umat Islam di Indonesia. Untuk memutus perkara, tidak lagi secara langsung menggunakan Al-Quran dan hadis ataupun sumber-sumber hukum Islam lainnya, semisal ijma, qiyas, istihab ataupun kitab-kitab fikih tertentu yang menjadi standar hukum Islam. Kecuali jika kemudian terjadi pertentangan paham, maka Al-Quran dan standar hukum Islam lainnya dapat dijadikan rujukan secara langsung. Kemudian yang kedua yang kita bahas tentang sumber-sumber hukum formal pengadilan agama. Sumber hukum formal di Indonesia terdiri dari hukum perundang-undangan, hukum kebiasaan, hukum jurisprudensi, hukum agama, dan hukum adat yang dinyatakan sebagai hukum positif. Keberadaan hukum formil tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan utama diajukannya suatu perkara di pengadilan agama adalah tegaknya hukum material. Semua komponen terlibat dalam penegakan hukum material tersebut harus tunduk pada ketentuan hukum formil. Hukum acara peradilan agama, khususnya hukum formil, menjadi konkret sesuai dengan isi undang-undang. Pada pasal 54 yang berbunyi, hukum acara yang berlaku pada peradilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya, yang kita bahas yaitu tentang kewenangan pengadilan agama mengadili perkara sengketa ekonomi syariah. Sebagai institusi penegak hukum, peradilan agama harus kuat status dan kedudukannya, sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada para pencari keadilan. Untuk itu, yang lebih diutamakan dari reformasi peradilan agama yang berkaitan dengan status dan kedudukannya sebagai salah satu pelaksana dari struktur kekuasaan kehakiman, perluasan wewenang pengadilan agama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, antara lain di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah dalam pasal 49. Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia yang begitu pesat, tentunya perselisihan antar lembaga keuangan syariah dan nasabah akan semakin besar. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan baik melalui jalur litigasi ataupun penyelesaian secara non-litigasi. Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis syariah secara non-litigasi ditempuh melalui perdamaian atau dikenal dengan sistem ADR. Kewenangan peradilan agama pra dan pasca pembaruan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 sejak sebelum kemerdekaan, sesungguhnya hukum Islam telah berlaku di Indonesia menjadi hukum yang hidup di masyarakat. Perubahan signifikan terjadi setelah Indonesia merdeka karena peraturan pemerintah Hindia Belanda berdasarkan teori resepti dianggap tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah serta Undang-Undang 1945. Dengan demikian, keberadaan pengadilan agama telah diakui dan termasuk dalam lingkungan badan kehakiman. Meskipun belum bisa dikatakan sebagai lembaga yang independen atau mandiri dan kokoh, pasal 24 UUD 1945 dan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Kewenangan peradilan agama pasca lahirnya Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008. Yang pertama, penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
Yang kedua, dalam hal para pihak telah menjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Yang ketiga, yaitu penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Sekian materi yang dapat saya review, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.